أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة رحمني ورحمكم الله أعزني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan pada jamaah sekalian dengan wasiat takwa. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama, dan setiap perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama adalah sebuah kesesatan, dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla kita masuk dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam turfa'u fihi al-amal, yaitu bulan yang amalan diangkat pada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita meningkatkan amal saleh kita, meningkatkan salat kita, salat sunnah, salat wajibnya juga, dan meningkatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara ibadah yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak di bulan-bulan lainnya kecuali bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Kekhususan bulan Sya'ban, di sana ada ibadah yang khusus, yaitu puasa. Disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berpuasa sehingga kami mengira beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka sampai kami mengira beliau tidak berpuasa. Dan tidaklah beliau berpuasa atau menyempurnakan puasa satu bulan selain Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, yasumu kana yasumu Sya'ban illa qalila. Dan beliau puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari yang beliau tinggalkan. Jadi ini sunah di bulan Sya'ban, yaitu berpuasa kebanyakan di bulan Sya'ban. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa penuh kecuali di bulan Ramadan. Kecuali di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang ingin puasa banyak, hendaklah dia di bulan Sya'ban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, puasa Sya'ban kata ulama seperti qabliyah pada salat fardu. Salat fardu punya salat rawatib, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Dan Ramadan ini dan puasa Sya'ban ini adalah qabliyah sebelum Ramadan. Demikian juga Syawal seperti seperti salat ba'diyah setelah Ramadan, ya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa banyak kecuali di bulan Ramadan. Aku tidak melihat engkau berpuasa banyak di bulan Sya'ban selain Ramadan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam?
Sya'ban syahrun yurfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkat amal saleh kepada Allah Rabbul Alamin, dan aku suka amalanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, bagi siapa yang memiliki hutang puasa, maka hendaklah dia membayarnya di bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban adalah akhir bulan Hijriyah di dalam hitungan atau bilangan membayar puasa yang dia pernah terhutang. Puasa Ramadan yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dan dia gantikan di hari yang lain, ini akhirnya bulan Sya'ban akhirnya. Barang siapa yang tidak berpuasa dan tidak mengqadha dan itu wajib baginya, dan ia melalaikan tanpa uzur, maka dia berdosa. Sebagian ulama mengatakan dia wajib membayar fidyah tatkala dia mengakhirkan puasa hutangnya kepada Ramadan yang kedua, pada Ramadan yang kedua. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang yang ingin berpuasa adalah dia berpuasa dari awal Sya'ban. Dari awal Sya'ban. Kalau dia mulai dari pertengahan Sya'ban, maka ada hadis yang melarang puasa di pertengahan Sya'ban. Beliau mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban sudah di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Kemudian berpuasa yang terlarang juga adalah berpuasa di akhir Sya'ban bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa sunnah tersebut. Nabi mengatakan la tuqaddimanna Ramadan bisyami yaumin aw yaumain. Jangan kalian dahului puasa Ramadan dengan satu hari atau 2 hari berpuasa. Ini larangan. Tidak diperbolehkan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kecuali seseorang, kata Nabi, yang dia memang kebiasaannya berpuasa tatkala bertepatan dengan hari sebelum Ramadan, maka tidak mengapa. Seperti orang berpuasa Senin Kamis, seperti orang berpuasa Daud misalkan. Ketika bertepatan dengan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka tidak mengapa dia mengerjakannya. Namun bagi yang tidak terbiasa Ramadan, tidak terbiasa puasa di bulan Sya'ban, kemudian di akhir dia macinya, maka yang seperti ini adalah tidak dilaksanakannya karena ada hadis larangan. Juga hadis yang lain, hari sebelum Ramadan dikatakan yaum syak, dikatakan yaum asyak, hari yang diragukan. Nabi mengatakan la tasumna yaum syak, jangan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berpuasa di hari syak. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah pertama yang saya cukupkan. Barakallahu lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al hikmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari khutbah pertama tadi kita mengetahui bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya pahala kepada Rabbul Alamin. Namun perlu kita perhatikan bahwasanya yang disunahkan di bulan Sya'ban ini adalah puasa. Itu amalan yang sunnah, amalan khusus di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa Sya'ban. Adapun mengkhususkan ibadah-ibadah selain yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Misalkan seseorang mengkhususkan di bulan Sya'ban mau sedekah dan dia tidak sedekah di bulan lainnya, maka takhsis mengkhususkan suatu ibadah di bulan Sya'ban yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan. Sebagaimana seseorang mengkhususkan puasa di hari Jumat atau salat qiyamul lail di malam Jumat,
Beliau mengatakan la takhussu lailatul Jumat biqiyam wa la takhussu yaumaha bisiyam. Janganlah kalian khususkan malam Jumat dengan salat malam. Jangan khususkan hari Jumat dengan puasanya. Nah ini. Jadi mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ini hukumnya terlarang, ya. Karena tidak dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau sedekah, tidak harus menunggu di bulan Sya'ban. Sebagian seorang yang mau sedekah tidak harus menunggu di hari Jumat. Seorang mau sedekah tidak harus menunggu di hari Jumat, atau tidak harus menunggu hari Senin, hari Kamis yang diangkat amal saleh. Tidak harus, ya. Dia silakan sedekah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, silakan dia sedekah tanpa dia mengkhususkan sedekahnya di hari-hari tertentu yang tidak ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dia mengkhususkan sedekahnya, ya, di hari tertentu atau bulan tertentu yang tidak ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang menentukan sesuatu yang tidak ditentukan atau mengkhususkan ibadah yang tidak dikhususkan oleh agama, maka jatuh pada bid'ah. Maka jatuh ke dalam apa? Ke dalam bid'ah. Karena ini adalah takhsis ma la yukhassisu syara'. Karena ini masuk dalam bab mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat, maka yang seperti ini adalah dijauhi. Jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa ikum jami'an. Dengan khutbah yang singkat ini hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran Allah memberikan kepada kita kelebihan usia, memanjangkan usia kita sampai kita bertemu dengan bulan Sya'ban ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di sana ada malam yang tidak ada di bulan yang lainnya, yaitu malam 1000 bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata firdaus wa na'udzu bika minan nar ya rabbal alamin. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.